Persiapan pada generasi-generasi berikutnya. Dan untuk itulah Nasdem menyadari betapa dalam proses perjalanan waktu 8 tahun ini kita sudah memikirkan bukan untuk 1-2 kali pemilu ke depan, tapi 10, 20, 30, 40 kali pemilu ke depan. Kita juga sudah wajib memikirkan upaya daripada kesinambungan kepemimpinan agar partai ini bisa tetap eksis, partai ini bisa tetap konsisten dengan misi besarnya. Ini dalam konteks pembukaan kita kan ada 2 agenda. Pertama agenda kongres, yang kedua puncak dari semua kegiatan kita yaitu HUT partai malam hari ini. Tentu secara protokolnya juga kita menyampaikan kalau di kongres kita pesertanya internal, tidak mengundang eksternal. Apakah pimpinan partai yang lain, apakah misalnya pejabat-pejabat negara dan sebagainya. Anies memiliki warna ideologis dari Partai Nasdem. Seakan-akan Nasdem ini ingin mengembalikan Anies ke pangkuan mereka sebagai bagian menyusun kekuatan politik. Karena berdasarkan survei mungkin mereka sudah hitung bahwa Anies punya peluang yang besar nanti. Betul, tapi ingat juga Anies belum tentu bisa melalui 2022 dengan Anies baik. belum tentu bisa melalui 2022. Betul, pertarungan Anies yang sesungguhnya justru di 2022 Pilkada Jakarta. Karena ketika Anies nanti akan lolos dari 2022, maka kemungkinan besar dia akan maju 2024. Betul, tapi siapapun yang tidak ingin Anies maju di 2024 akan menggagalkannya di 2022. Betul. Jadi sekarang kalau Anies Baswedan merangkul kelompok-kelompok Tionghoa salah satunya, hati-hati. Pikirkan masa depan teman-teman Tionghoa, hati-hati. Orang-orang seperti ini berbahaya. Karena kelompoknya yang mendukung Anies Baswedan ini pada dasarnya adalah kelompok-kelompok Islam yang sangat tidak toleran. Membicarakan Anies Baswedan memang tidak ada habisnya. Karena antara perkataan dan tindakan seringkali kontraproduktif, berlawanan, bertentangan, sudah banyak julukan masyarakat. Ketua Umum DPP Nasdem Surya Paloh dijadwalkan safari politik di Sulawesi Selatan. Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat Surya Paloh dijadwalkan menghadiri konsolidasi akbar di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bagian dari persiapan menghadapi pemilihan umum serentak 2024. Selain itu, kedatangan Surya Paloh ke Makassar juga akan memastikan beberapa jumlah kader yang telah terdaftar memiliki elektronik kartu tanda anggota di Partai Nasdem. Agenda konsolidasi tersebut, kata dia, akan dilaksanakan di Kota Makassar dengan membahas sejumlah poin penting untuk pemenangan pemilu legislatif hingga pemilihan presiden pada 14 Februari 2024. Sahar menambahkan konsolidasi akbar tersebut untuk memastikan eksistensi partai dan unjuk kekuatan di Sulsel menghadapi pemilu serentak 2024. Surya Darmadi buron korupsi 78 triliun rupiah akan pulang ke RI. Kejagung silahkan kalau mau datang. Kejaksaan Agung menyatakan pihaknya belum menerima surat dari tersangka kasus dugaan korupsi 78 triliun rupiah Surya Darmadi yang mengklaim akan pulang ke Indonesia dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mempersilahkan Surya Darmadi jika ingin datang langsung ke Kejagung untuk menjalani pemeriksaan. Ketut menekankan pihaknya tak hanya menunggu kedatangan Surya Darmadi selama ini. Menurutnya, Kejagung terus berupaya mencari Surya Darmadi. Sementara itu, Ketut enggan berandai perihal penangkapan yang dilakukan Kejagung kepada Surya Darmadi jika benar. Sementara itu, Ketut enggan berandai perihal penangkapan yang dilakukan Kejagung kepada Surya Darmadi jika benar akan pulang pada Senin besok. Sebelumnya, tersangka sekaligus pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, disebut akan memenuhi panggilan pemeriksaan dari Kejagung. Pengacara Surya Darmadi Junifer Girsang mengatakan Surya Darmadi akan tiba di Indonesia pada 15 Agustus guna menjalani pemeriksaan. Junifer menjelaskan datangnya Surya ke Indonesia juga membuktikan bahwa kliennya tidak kabur atau melarikan diri. Junifer menjelaskan datangnya sang klien secara fisik untuk menghadapi permasalahan hukum adalah advis atau nasihat dan pendapat hukum dari dia dan rekan-rekannya. Menurut Junifer, pihaknya menekankan bahwa kehadiran Surya Darmadi secara fisik adalah hal yang sangat penting dan utama dari klarifikasi dan perkara ini. Dia pun meminta Surya Darmadi mempersiapkan data-data atau dokumen yang berisikan fakta hukum agar bisa membela diri. Junifer menuturkan kliennya yang siap mengikuti semua prosedur atau proses hukum yang ada walaupun saat ini sedang dalam perawatan dokter.
Untuk menegaskan kesediaan itu, Surya Darmadi telah mengirimkan surat pada Jaksa Agung RI, Jamtipitsus, dan Direktur Penyidikan pada Jamtipitsus pada tanggal 9 Agustus. Nasdem dinilai kini lebih butuh Jokowi. Tap in, tap out, Transjakarta dilaporkan ke KPK. Keberadaan partai Nasdem dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai semakin sulit, yang diduga akibat manuver politik mereka mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Selain itu, langkah Nasdem yang mencoba menjalin koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan oposisi turut menyulitkan posisi mereka dalam koalisi. Sementara itu, kebijakan tap in tap out Transjakarta dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena ditengarai terindikasi korupsi. Kebijakan itu diduga merugikan masyarakat pengguna Transjakarta hingga mencapai 1,6 miliar rupiah per hari. 1. Kini Nasdem lebih butuh Jokowi daripada Presiden butuh Nasdem. Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani, Rai Rangkuti menduga, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersikukuh tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo karena tak rela jika menterinya didepak dari Kabinet Indonesia Maju. Padahal, peluang pencopotan menteri-menteri Nasdem terbuka lebar pasca deklarasi pencalonan Presiden Anies Baswedan. Menurut Ray, Surya Paloh tidak ingin partainya terlihat jelas sebagai oposisi pemerintahan kini, sebab hal itu bakal menyulitkan posisi elektoral Nasdem. Dengan mengusut Anies Baswedan sebagai capres, Nasdem mungkin akan menerima limpahan elektabilitas, namun angkanya diprediksi tidak besar. Diperkirakan, kotail efek atau efek ekor jas lebih banyak didulang Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera ketimbang Nasdem. Padahal dengan mengusung Anies, pemilih moderat Nasdem akan beralih lantaran partai yang semula mereka dukung terlihat sebagai oposisi Jokowi. Ray mengatakan Surya Paloh tetap membutuhkan kadernya berkiprah di pemerintahan. Apalagi Nasdem punya 3 kursi menteri di kabinet, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Menteri Pertanian. Kendati demikian, menurutnya posisi Nasdem di kabinet tidak aman. Dia menduga selambat-lambatnya Jokowi akan mencopot Menteri Nasdem pada Februari 2023. Dari 3 kursi, sosok Menkominfo Johnny G. Plate akan Menteri dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memungkinkan diganti. Sementara Menteri LHK Siti Nurbaya mungkin dipertahankan karena kinerjanya baik. Ray menilai Jokowi butuh ketenangan untuk menyelesaikan sisa masa jabatannya hingga 2024 mendatang. Sementara, keberadaan Nasdem di pemerintahan terus menuai pro dan kontra setelah deklarasi pencapresan Anies Baswedan. Transjakarta dilaporkan ke KPK diduga ada kerugian 1,6 miliar rupiah per hari. Pemotongan saldo penumpang bus Transjakarta lewat tap in dan tap out ditengarai ada indikasi korupsi. Hal ini kemudian dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Musa Emius, anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, memperkirakan kerugian yang harus ditanggung masyarakat mencapai 1,6 miliar rupiah per hari. Pasalnya, ada pemotongan ganda yang dilakukan Transjakarta terhadap saldo penumpang saat masuk dan keluar. Tak diketahui pasti pula kemana dana tersebut mengalir. Sebagai informasi, Musa didampingi Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota Indonesia melaporkan PT Transjakarta ke KPK. Badan usaha milik daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu diduga melakukan korupsi pada pemotongan saldo penumpang. Musa juga menyoroti sistem pembayaran atau payment gateway yang dilakukan PT Transjakarta dan dengan pihak ketiga namun bukan Bank DKI. Menurut dia, semestinya pembayaran itu dikelola PT Transjakarta dengan pihak Bank DKI yang memiliki izin payment gateway. Meski demikian, Musa enggan membeberkan perkiraan jumlah kerugian yang ditanggung penumpang Transjakarta hingga hari ini. Ia meminta perhitungan tersebut dilakukan oleh KPK. Ia juga enggan membeberkan apakah pejabat PT Transjakarta yang dilaporkan sedang menjabat saat ini atau sudah purna tugas. Sementara itu, Kepala Divisi Hukum Fakta Indonesia, Yosua Manalu, menyatakan pihaknya akan menjalani komunikasi secara intens dengan KPK terkait dugaan korupsi tersebut.